Tole, kalau malam jangan bersiul pamali, nanti ada yang datang. Memangnya siapa yang datang, Keh? Kata orang tua dulu, kalau bersiul malam-malam bisa memanggil sesuatu yang tidak terlihat. Pernah tidak, waktu kecil kita iseng bersiul malam-malam? Mungkin saat sedang duduk di teras, saat rumah mulai sepi. Atau mungkin saat kita sedang bosan, tanpa sadar mengeluarkan suara siulan kecil. Lalu tiba-tiba, dari belakang, ada suara orang tua. Jangan bersiul malam-malam. Biasanya, larangan itu tidak berhenti di situ. Ada yang bilang, pamali. Ada yang bilang, nanti ada yang datang. Ada juga yang bilang, nanti manggil ular. Menariknya, larangan ini bukan cuma terdengar di satu daerah. Banyak orang Indonesia dari latar budaya yang berbeda pernah mendengar nasihat yang mirip. Bentuknya sederhana, jangan bersiul di malam hari. Tapi alasannya bisa bermacam-macam. Ada yang menghubungkannya dengan makhluk halus. Ada yang mengaitkannya dengan pertanda buruk. Ada juga yang melihatnya sebagai larangan sopan santun, karena malam adalah waktu orang beristirahat. Pertanyaannya, kenapa siulan yang pada siang hari terdengar biasa saja, tiba-tiba dianggap berbeda ketika malam datang? Apakah ini hanya mitos yang diwariskan tanpa alasan, atau ada pesan sosial dan budaya yang tersembunyi di baliknya? Hari ini, kita akan membahas pamali bersiul di malam hari. Bukan untuk membuktikan hal gaib benar atau salah secara mutlak. Bukan juga untuk menertawakan kepercayaan orang tua, tapi untuk memahami kenapa larangan seperti ini bisa hidup lama, berpindah dari mulut ke mulut, dan tetap terasa akrab sampai sekarang. Dalam kepercayaan masyarakat, bersiul di malam hari sering dianggap pamali. Versi yang paling populer biasanya berbunyi begini. Kalau seseorang bersiul pada malam hari, ia bisa mengundang makhluk halus. Di beberapa keluarga, larangannya disampaikan dengan lebih singkat. Jangan bersiul malam-malam, nanti ada yang ikut. Di tempat lain, versi ceritanya berbeda. Ada yang percaya siulan malam bisa memanggil ular. Ada yang mengaitkannya dengan kesialan. Ada pula yang sekadar mengatakan bahwa bersiul malam itu tidak pantas, tidak sopan, dan mengganggu ketenangan rumah. Inilah menariknya pamali. Ia jarang hadir dalam bentuk penjelasan panjang. Biasanya ia datang sebagai kalimat pendek, tajam, dan mudah diingat. Jangan duduk di depan pintu. Jangan menyapu malam-malam. Jangan potong kuku malam hari. Jangan bermain saat maghrib. Dan salah satunya, jangan bersiul di malam hari. Untuk anak kecil, kalimat seperti itu mungkin terdengar menakutkan. Tetapi bagi orang tua, pamali sering menjadi cara cepat untuk menghentikan perilaku yang dianggap tidak baik, tidak aman, atau tidak sesuai dengan tata krama. Orang tua dulu tidak selalu menjelaskan dengan teori panjang. Mereka memakai cerita, simbol, dan larangan. Kadang karena lebih mudah dipahami, kadang karena lebih cepat ditaati. Kadang juga karena masyarakat lama punya cara sendiri dalam menjaga keteraturan. Disinilah pamali bekerja. Ia tidak hanya berbicara tentang sesuatu yang dilarang. Ia juga berbicara tentang cara masyarakat mendidik, mengingatkan, dan membentuk kebiasaan. Jadi, dari mana sebenarnya pamali bersiul di malam hari ini berasal? Apakah ia murni percayaan tentang dunia gaib? Apakah ia berhubungan dengan hewan, keamanan, dan suasana malam? Atau sebenarnya ini adalah bentuk sopan santun yang dibungkus dalam bahasa tradisi? Jawabannya mungkin tidak tunggal. Karena pamali adalah bagian dari tradisi lisan, ia bisa berubah sesuai tempat, keluarga, dan pengalaman masyarakat yang mewariskannya. Satu daerah bisa punya penjelasan yang berbeda dengan daerah lain. Satu keluarga bisa punya versi yang berbeda dengan keluarga tetangganya. Namun, justru disitulah letak menariknya. Pamali tidak selalu bisa dibaca sebagai catatan sejarah yang pasti. Ia lebih mirip jejak ingatan sosial. Di dalamnya ada rasa takut,
nasihat, pengalaman hidup, kebiasaan, dan cara masyarakat memahami dunia. Maka, untuk memahami larangan bersiul di malam hari, kita perlu melihat 3 hal. Pertama, bagaimana masyarakat dulu memandang malam. Kedua, bagaimana suara dipahami dalam kehidupan sosial. Ketiga, bagaimana pamali dipakai sebagai alat untuk menjaga sopan santun dan keselamatan bersama. Dalam kehidupan masyarakat lama, malam bukan sekadar waktu setelah matahari tenggelam. Malam adalah perubahan suasana. Aktivitas melambat, rumah menjadi tempat berkumpul. Anak-anak seharusnya sudah masuk, orang dewasa beristirahat. Suara yang pada siang hari terdengar biasa, pada malam hari bisa terasa jauh lebih jelas. Bayangkan sebuah kampung sebelum listrik seterang sekarang. Jalan belum ramai, lampu rumah masih terbatas. Suara jangkrik, angin, bambu, atau binatang malam menjadi bagian dari suasana. Dalam keadaan seperti itu, satu suara siulan bisa terdengar sangat mencolok. Siulan bukan suara percakapan biasa. Ia melengking, menembus ruang, dan bisa terdengar dari jauh. Pada malam yang sunyi, suara seperti itu mungkin dianggap mengganggu. Bukan hanya mengganggu manusia, tetapi dalam bayangan tradisional juga bisa menarik perhatian sesuatu yang tidak seharusnya dipanggil. Dalam beberapa tradisi lisan, suara memang sering dianggap punya daya. Ada suara yang dipakai untuk memanggil. Ada suara yang dipakai untuk memberi tanda. Ada suara yang dianggap sopan. Dan ada suara yang dianggap tidak pantas keluar pada waktu tertentu. Kita bisa melihat ini dalam kehidupan sehari-hari. Orang tidak sembarangan berteriak di tempat ibadah, tidak menyanyi keras di rumah duka, tidak tertawa keras di tengah malam saat semua orang tidur. Bukan karena suara itu selalu salah, tetapi karena waktu dan tempat menentukan maknanya. Begitu juga dengan siulan. Pada siang hari, bersiul bisa dianggap santai. Orang bersiul ketika bekerja, berjalan, atau sedang senang. Tetapi pada malam hari, siulan bisa berubah makna. Ia tidak lagi hanya bunyi, ia menjadi gangguan, ia menjadi tanda yang tidak perlu, ia menjadi tindakan yang dianggap keluar dari kepantasan. Dalam beberapa catatan budaya, larangan bersiul malam hari juga muncul dengan variasi yang berbeda. Dalam salah satu kajian tentang pemali etnik Bali, bersiul pada malam hari disebut sebagai pemali karena dipercaya dapat mengundang makhluk halus. Dalam tradisi lain, seperti pada masyarakat Minangkabau Kubuang Gabaleh, larangan bersiul malam hari dikaitkan dengan kepercayaan bahwa siulan dapat mengundang ular. Dua versi ini berbeda, tetapi polanya mirip. Ada tindakan kecil, yaitu bersiul. Ada waktu tertentu, yaitu malam. Lalu ada akibat yang dibayangkan berbahaya, entah makhluk halus, ular, kesialan, atau gangguan. Dari sudut budaya, ini menunjukkan bahwa pamali sering bekerja melalui hubungan sebab akibat simbolik. Masyarakat memberi konsekuensi yang kuat pada tindakan tertentu agar orang tidak melakukannya sembarangan. Apakah benar bersiul malam hari memanggil sesuatu? Itu masuk wilayah kepercayaan, dan setiap orang bisa punya sikap berbeda. Tetapi sebagai tradisi lisan, larangan ini jelas punya fungsi. Ia membuat orang lebih berhati-hati terhadap waktu, suara, dan lingkungan sosialnya. Ada juga kemungkinan lain yang lebih praktis. Pada masa lalu, malam hari lebih rawan. Hewan masih lebih dekat dengan ruang hidup manusia, terutama di desa, kebun, atau rumah yang dekat dengan semak dan ladang. Suara tertentu mungkin saja menarik perhatian hewan, atau setidaknya membuat orang mengaitkan bunyi dengan kehadiran hewan. Di sisi lain, siulan malam juga bisa menimbulkan salah paham. Dalam lingkungan yang sunyi, seseorang yang bersiul bisa dianggap memberi kode, bisa mengganggu tetangga, bisa membuat orang terkejut, bisa dianggap tidak menghormati waktu istirahat. Maka, pamali ini bisa dibaca dari dua lapisan. Lapisan pertama adalah lapisan kepercayaan. Dalam lapisan ini,
masyarakat menghubungkan siulan malam dengan makhluk halus, ular, atau hal yang tidak diinginkan. Lapisan kedua adalah lapisan sosial. Dalam lapisan ini, larangan tersebut mengajarkan orang untuk menjaga ketenangan, menghormati malam, dan tidak membuat suara yang mengganggu orang lain. Karena itu, ketika orang tua berkata, "Jangan bersiul malam-malam," mereka mungkin tidak sedang memberi kuliah antropologi selama 40 menit, tetapi mereka sedang memakai bahasa yang pendek, tegas, dan mudah diingat. Jadi, apakah bersiul di malam hari benar-benar memanggil makhluk halus, ular, atau kesialan? Jawaban paling jujur adalah tidak ada satu jawaban mutlak yang bisa mewakili semua orang dan semua daerah. Dalam kepercayaan masyarakat, sebagian orang meyakini hal itu. Dalam tradisi lisan, ada beberapa versi cerita yang menghubungkan siulan malam dengan sesuatu yang tidak baik. Tetapi, dari sudut budaya, pamali ini juga bisa dipahami sebagai cara masyarakat menjaga ketertiban, sopan santun, dan rasa aman. Larangan ini hidup bukan karena semua orang menuliskannya di buku. Ia hidup karena diulang, dari orang tua ke anak, dari nenek ke cucu, dari satu rumah ke rumah lain, dari satu malam ke malam berikutnya. Pamali bersiul di malam hari mengingatkan kita bahwa mitos tidak selalu lahir dari kekosongan. Kadang ia lahir dari pengalaman sosial, kadang dari kekhawatiran, kadang dari cara lama masyarakat memberi batas pada perilaku. Maka, kita tidak harus menelan semuanya mentah-mentah, tapi kita juga tidak perlu merendahkannya. Yang lebih penting adalah memahami bahwa di balik larangan kecil seperti ini, ada cara masyarakat lama menjaga hidup bersama. Mungkin pada akhirnya, pamali ini bukan cuma tentang siulan. Ia tentang bagaimana suara kecil bisa punya makna besar ketika muncul pada waktu yang tidak tepat. Jadi, kepercayaan tentang pamali bersiul di malam hari mungkin bukan sekedar cerita kosong. Bisa jadi, di baliknya ada cara lama masyarakat menjaga ketenangan, sopan santun, dan rasa aman dalam kehidupan bersama. Kalau hari ini kita mendengar pamali seperti ini, kita tidak harus langsung percaya secara buta. Tapi kita juga tidak perlu buru-buru menertawakannya. Karena dalam banyak tradisi lisan, mitos sering menjadi bahasa lain dari nasihat. Dan kadang, nasihat paling sederhana justru bertahan paling lama. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, saat kita membaca kembali cerita-cerita lama yang mungkin pernah kita dengar sejak kecil, lalu mencari makna yang diam-diam masih hidup di dalamnya. Salam Jejak Mitos Nusantara.